Halo pengguna YouTube, balik lagi bersama gue, channel Me Times. Dan di video sebelumnya si Bewok udah sempat pernah bahas mengenai smartwatch C20 Pro. Dan di video kali ini gue bakal bahas versi standarnya yang gak ada embel-embel Pro-nya. Ini dia buat smartwatch-nya, tapi sebelum itu kita bumper dulu. Ya, tapi sebelumnya gue mau nyeritain dulu hal unik yang gue temuin. Waktu itu gue sempat iseng-iseng buat searching Me Times gitu kan, apakah ICO-nya tuh di YouTube udah bagus gitu. Dan kalau misalkan kita ngetik keyword Me Times, terus selanjutnya kan ada kata rekomendasi dari Me Times, dari YouTube. Nah, di situ tuh banyak banget seri-seri ZL dan juga seri C yang mungkin orang-orang pada cari gitu ya. Jadi sebegitu menariknya si seri C dan juga seri ZL. Karena hal unik itu, jadi gue di sini mau ngelengkapin keyword-keyword yang ada di YouTube. Salah satunya si C20 Pro ini. Ya sebenarnya sih bukan Me Times saja yang nge-rebranding si smartwatch C20 ini. Banyak banget dari merek-merek lain yang nge-branding juga. Tapi karena kita berhubung ada tokonya, jadi ya sekalian aja gitu kita branding pakai toko Me Times. Toh juga dari pihak Cina juga tidak mempermasalahkan kan. Yang penting barangnya dia laku, udah dia senang gitu. Oke, langsung aja kita bahas si C20 Pro ini. Kalau dilihat sekilas dari bodinya, C20 lebih gede sedikit ketimbang si versi Pro-nya, terutama di sudut atas dan sudut bawahnya. Sedangkan buat bodinya, C20 Pro ini terbuat dari paduan antara plastik dan juga aluminium di bagian sisi-sisi sampingnya. Yang kalau ditimbang tuh bobotnya ada di sekitaran 56 gram dengan panjang 55 mm dan lebar 44 mm. Untuk strapnya sendiri, gue cukup suka di C20 biasa ketimbang yang seri Pro karena terlihat lebih sporty dan tegas gitu buat cuttingannya. Kita masuk ke sektor layar. Untuk layarnya sendiri, C20 lebih sedikit kecil ketimbang versi Pro-nya. Menggunakan layar TFT berukuran 1,69 in dengan resolusi 2080x320 pixel yang tentunya untuk kerapatan PPI-nya ini nggak dijelasin ya di papernya. Buat fitur-fiturnya sendiri, menurut gue ini cukup lengkap buat menuhin kebutuhan daily kalian. Seperti mode olahraga yang sayangnya sih di C20 Pro ini cuman disediakan 24 mode olahraga. Terus juga ada healthy monitoring dan beberapa fitur basic seperti musik, shutter kamera, kontrol musik, alarm, stopwatch, dan cuaca. Yang nggak ada di C20 ini adalah menu style. Ya, kita nggak bisa mengatur menu-menu style di C20 Pro ini. Dan menurut gua buat icon-icon di C20 ini lebih dominan warna biru dan pink yang membuatnya jadi kurang menarik buat gue pribadi. Dan satu lagi nih yang baru gua coba tadi, ternyata di C20 ini dia nggak ada fitur Bluetooth phone call-nya. Ya, sayang banget smartwatch sedangkan harga 300 ribuan dia absen buat fitur Bluetooth phone call dan juga nggak ada fitur GPS-nya ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nge-tracking area jogging, kalian harus bawa HP-nya. Tapi untungnya watch face yang disediakan di C20 ini cukup banyak. Ada 11 watch face default yang bisa kalian gunakan, satu custom watch face dan satu watch face yang bisa kalian download di David. Jadi total watch face-nya itu ada 13 watch face. Buat proteksinya sendiri di C20 ini dia diklaim punya standar military grade yang mampu bertahan di suhu panas hingga 55 derajat dan di suhu dingin dia mampu bertahan hingga minus 40 derajat, kedalaman air hingga 50 meter atau 5 atm. Dan buat layar sendiri, si C20 ini sudah terproteksi layar Corning Gorilla Glass yang sebenarnya sih kalau misalnya kalian awal beli itu udah dapat screen protector, jadi ya lumayan lah double protector. Ngomongin standar military grade, gue mau ngasih info mengenai smartwatch yang kemarin udah gue siksa, udah gue rebus, gue banting, gue bekuin si K56 Pro itu. Nih, ini dia buat unitnya dan sekarang keadaannya mati total. Oh, nggak nyala dia ya. Udah gua cas berhari-hari ini tetap nggak bisa nyala. Jadi ya buat apa ya, standar military grade yang ada di jam-jam seperti ini tuh mungkin buat mencegah aja ya, supaya kalau misalkan kalian lagi main ke tempat yang suhunya itu nggak normal gitu, dan kalau misalkan kalian bawa berenang dengan ketinggian yang dengan kedalaman yang nggak terlalu dalam, ya itu menurut gue sih masih cukup aman. Tapi jangan dites kayak yang kemarin gue coba itu. Sebenarnya gue juga pengen nyoba nih di C20 ini, cuman karena ini stok toko jadi nggak usah lah ya, takut ntar di. Sedangkan untuk kapasitas baterai sendiri, C20 ini dibekali dengan baterai berkapasitas 380 mAh yang diklaim mampu bertahan hingga 15 hari. Kalau ini sih gue mungkin agak percaya ya, karena buat fitur-fiturnya tuh nggak terlalu banyak dan dia juga nggak ada Bluetooth phone call-nya dan
nggak ada GPS-nya. Jadi buat konsumsi daya baterainya tuh menurut gua ya nggak terlalu signifikan banget lah kalau misalkan dipakai dalam pemakaian normal gitu. Dan apakah dengan harga 300 ribuan si C20 ini worth it? Menurut gue sih baik lagi ya ke penggunaan. Kalau misalkan kalian tidak mementingkan aspek-aspek yang tadi gue sebutin buat kekurangannya, baik itu dari Bluetooth phone call dan juga buat GPS-nya, ya menurut gue worth it aja lah si C20 ini. Dan buat kalian yang pengen beli smartwatch C20 ini, langsung aja kunjungin link deskripsi yang udah gue cantumin di bawah, atau kunjungin tokonya Mi Times yang ini nih. Nah itu, di situ banyak banget produk smartwatch lainnya yang udah gue review maupun yang belum gue review. Kalian tinggal pilih-pilih aja mana yang pengen kalian check out. Dan kalau misalnya pengen di review, komen aja di kolom komentar. Nanti bakal gue buatin videonya. Oke, gue Al. Ciao.